Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprila Wulandari, nomor NIM 037 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas A1. Saya akan menjelaskan sedikit dari presentasi PPT saya, yaitu sejarah kodifikasi hadis. Poin pertama, saya akan membahas periode fase kodifikasi hadis. Yang kedua, latar belakang kodifikasi hadis. Yang ketiga, karakteristik tokoh dan karya yang dihasilkan pada fase kodifikasi hadis. Sejarah kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah himpunan catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Tujuan hadis ada 3. Yang pertama, melestarikan hadis dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu melindungi hadis dari hadis-hadis yang palsu. Yang ketiga, yaitu membantu memperjelas perintah dalam Al-Quran. Periode kodifikasi hadis sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijriah. Pada masa ini Rasulullah hidup, bergaul dan berbicara dengan masyarakat dan para sahabat, baik di masjid, rumah, pasar maupun berjumpa dengan musafir. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW senantiasa berlaku secara sementara oleh para sahabat yang menjadi riwayat hadis kendati masa hidup menghafal beberapa penghafalan hadis terkenal pada periode ini adalah Hurairah, Abdul bin Aisyah Shodikin, Abdullah bin Umar, Jabril bin Abdullah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Periode kedua ini dimulai sekitar pertengahan abad ke-2 Hijriah. Selama periode ini sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Beberapa penghimpunan hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syabi Az-Zuhri, dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya. Lalu ada Imam Hamzah bin Salam, Abdullah bin Abdul Mubrak, dan lain-lain. Di antara karya tulis pada periode ini adalah Al-Muqtadah karya Imam Malik. Periode ketiga dimulai pada abad ke-2 Hijriah hingga akhir abad ke-4 Hijriah. Ketika hadis-hadis Nabi, asar sahabat, dan tabi'in dikategorikan, dibedakan. Selain itu, riwayat-riwayatnya diterima himpunannya secara terpisah, dan buku-bukunya dari periode kedua diperiksa kembali. Pada periode ini pun hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Hal itu diwujudkan para ulama dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, lebih dari 100 ilmu, hingga menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Salah satu penyusun hadis yang berasal dari periode ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Ia menyusun kitab Musnad Ahmad yang berisi 30.000 hadis dalam 24 juz. Periode keempat. Periode ini dimulai pada abad ke-5 hingga sekarang. Karya yang dihasilkan dalam periode ini ialah penjelasan, catatan kaki, penerjemah buku-buku hadis ke dalam berbagai bahasa. Periode ini pun para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplikan dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Ulama hadis selanjutnya lalu menyusun penjelasan dari buku-buku penjelas hadis di atas. Misalnya Muhammad Ismail As-Sonai wafat pada 1182 Hijriah, menulis kitab Subuhul Salam Syah Ibrahim Yang ketiga yaitu karakteristik atau kekhasan tokoh dan produk masing-masing fase. Periode pertama yaitu pada masa al-wahyu watawin atau masa diturunkannya wahyu dan penyampaian hadis oleh Rasulullah SAW yang dilakukan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan beliau.
Pada masa ini, sahabat menerima hadis dengan cara penghafal dan menulis saat melihat kesepakatan untuk melakukannya. Penulisan hadis pada masa awal perkembangan hadis sangat terbatas, peningkatan bahwa terdapat pelanggaran mengenai penulisan hadis sebelum kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, bersama dengan dimulainya keinginan Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadis memasuki periode kedua. Periode selanjutnya yaitu yang berakhirnya pada masa Khulafaur Rasyidin dan penyebaran hadis-hadis Rasulullah. Pada saat itu, periode ini hadis sudah menyebarkan ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Afrika. Maka dari itu ia dinamakan dengan Istiatur al-Riwayah. Masa ini memiliki tentang waktu dari akhirnya kekuasaan Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya Daulah Umayyah atau semenjak masa sahabat kecil hingga masa tabi'in. Selama masa penyebaran dimulai periode sangat penting yaitu Asrul Al-Kitabah atau penyusuan perkodifikasi atau pembukuan. Pada masa ini mereka menjadi penemukan hadis sebagai kitab-kitab hadis yang kita ketahui. Pada ini salah satunya karya tertua yang dapat kita ketahui hingga ini yaitu karya Imam Malik bin. Selanjutnya yaitu periode Al-Tazi wa Al-Taqi, yaitu periode ini adalah hadis-hadis sudah dikodifikasikan. Pada masa periode ini yaitu sejak awal abad ke-4 Hijriah, fokus dari hadis itu sendiri. Maka dari itu dapat diketahui karya yang di bidang hadis tercocok transi ataupun yang bersifat komentar atas kitab hadis sesuai yang disusun sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.